Catatan lain, Saudara, masih ada waktu sekitar kurang lebih 3 pekan bagi Anda wajib pajak pribadi untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak. Direktorat Jenderal Pajak menjadwalkan deadline laporan SPT wajib pajak pribadi pada 31 Maret, sementara untuk badan usaha pada 30 April 2023. DJP mencatat per 21 Februari, jumlah pelaporan SPT tahunan mencapai 4,29 juta atau tumbuh hampir 30%. Terbanyak didapat dari kontribusi pelaporan wajib pajak pribadi. Tak hanya terus mensosialisasikan dan juga mengajak masyarakat untuk lapor SPT tahun ini, Kementerian Keuangan juga terus mengejar target penerimaan pajak sebesar 2.000 triliun rupiah di tengah terpaan kasus gaya hidup mewah pejabat pajak dan juga bea cukai. Adakah strategi anyar yang dilakukan Kementerian Keuangan saat ini? Kita akan berbincang pagi ini bersama staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal. Pak Yon, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Riri. Oke, ini di tengah usaha pemerintah nih Pak. Sekarang lagi gencar untuk mengajak masyarakat lapor pajak, tapi juga ada sisi lain adalah target yang cukup besar 2.000 triliun. Betul, Mbak Kita Riri. tidak bisa menutupi kasus yang sedang menerpa sebenarnya Pak. Nah, kira-kira nih adakah nanti perubahan ataupun strategi baru saat ini untuk mengejar target pajak dan juga mensosialisasikan soal SPT ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Riri. Satu terkait dengan target pajak ya, memang sudah sebagaimana di target APBN. Untuk target perpajakan tadi kita Mbak Riri sampaikan di tahun 2023 ini kita Kementerian Keuangan Republik Indonesia kita ditargetkan untuk penerimaan perpajakan sendiri itu ditargetkan penerimaannya sebesar 2021 triliun. Untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu ditargetkan mencapai 1.718 triliun Mbak Riri. Nah ini memang target sesuai dengan APBN 2023. Nah tadi disampaikan juga bahwa bagaimana dengan SPT ya kita sampaikan bahwa ini memang sudah di bulan Maret dan ini memang untuk wajib pajak orang pribadi ini adalah bulan jatuh temponya penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Data terakhir yang kami kumpulkan per kemarin malam Mbak Riri itu jumlah SPT yang disampaikan itu sudah hampir 6 juta, tepatnya 5,98 juta SPT yang disampaikan. Sebagian besar itu disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi, hampir 5,80 juta wajib SPT disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi. Sementara tahun lalu periode yang sama itu disampaikan oleh sekitar 4,90 juta SPT disampaikan. Artinya pertumbuhan SPT yang disampaikan itu sekitar 22% Mbak Riri. Jadi ini tentu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik menurut kami dan kami optimis tentunya dilihat dari pertumbuhan yang sangat baik ini kita optimis bahwa target-target baik dari segi pencapaian SPT tahun yang disampaikan ini mudah-mudahan pada tahun ini juga bisa mencapai target yang ditetapkan. Nah sekali lagi tentu kami mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT tahunan tepat waktu dan kami juga tentunya menghimbau kepada para wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunannya itu untuk segera menyampaikan SPT tahunan sebelum jatuh tempo. Begitu Mbak Riri. Oke, ini sebenarnya kabar yang cukup gembira karena bisa kita simpulkan masyarakat sekarang sudah mulai aware untuk lapor di awal-awal Pak. Karena biasanya ini suka hang nih kalau deket-deket deadline. Tapi targetnya Betul, untuk SPT ini berapa sih Pak untuk tahun ini pelaporannya? Kalau kita lihat dari wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Mbak Riri, dari jumlah wajib pajak yang kita miliki itu ada sekitar hampir 20 juta wajib pajak Pak, tepatnya 19,07 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Mbak Riri. Jadi itu yang wajib menyampaikan SPT pada tahun ini. Begitu Mbak Riri, baik dari orang pribadi ataupun wajib pajak badan korporasi. Oke, selain SPT yang pada bulan ini akan jadi deadline untuk wajib pajak pribadi, kita sekarang bicara soal target pajak Pak. 2.000 triliun ini naik dari realisasi tahun lalu sekitar 5% ya Pak Yon. Nah, ini gimana? Apakah target pajak tahun ini Kementerian Keuangan cukup optimis mengingat di Januari juga ada pertumbuhan yang cukup besar year on year-nya sekitar 48% ya Pak. Nah bagaimana dengan target ataupun apakah nanti di APBNP akan ada perubahan melihat kondisi-kondisi di 2 bulan awal ini Pak Yon?
Alhamdulillah betul Mbak Riri, kalau kita lihat perkembangan penerimaan kita di bulan Januari 2023 ini tentu memberikan sinyal yang sangat baik. Kalau kita lihat perkembangan penerimaan pendapatan negara, pendapatan penerimaan perpajakan sendiri itu mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hampir 40% pertumbuhannya, tepatnya di angka 38,9% Mbak Riri. Penerimaan pajak sendiri yang dikumpulkan oleh DJP itu pertumbuhannya 48,6%, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai itu tumbuh negatif 3,4%. Tapi ini tentu masih banyak tantangan yang harus kita lihat dan kita pertimbangkan melihat kondisi geopolitik, ekonomi, dan harga komoditas yang tentu karena bulan pertama ya Mbak Riri, tentu kita masih tentu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri, kita tetap optimis namun tentu tetap perlu mencermati dan waspada terhadap berbagai perkembangan dan kondisi yang mesti harus tetap kita perhatikan dan kita cermati ke depan Mbak Riri. Namun demikian, melihat berbagai perkembangan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 dan kemudian kita cermati juga terjadi pada bulan Januari 2023 ini, kita tentu melihat berbagai sisi optimis tadi. Dan kalau kita cermati juga rilis BPS yang terbit pada tahun 2023 ini, kita melihat tentu sisi optimis tadi muncul karena perekonomian domestik yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2022 kemarin mencapai 5,3%, kemudian pertumbuhan itu tercermin dari hampir seluruh daerah merata, kemudian kita lihat hampir di seluruh sektor, tentu untuk menjadi basis yang kuat bagi perkembangan ekonomi kita di tahun 2023. Nah, kalau karena pertumbuhan penerimaan pajak, perpajakan tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Mbak Riri. Ketika ekonomi kita kuat, kemudian tenaga kerja, serapan tenaga kerja kita baik, ya tentunya pertumbuhan penerimaan pajaknya juga akan cukup baik. Begitu Mbak Riri. Oke, ini tapi ada kira-kira strategi yang akan diterapkan hingga nanti akhir tahun, Pak Yon, apa Pak? Pada prinsipnya perkembangan penerimaan pajak itu ada dua, Mbak Riri. Satu yang berasal dari yang kita sebut dengan pengawasan pembayaran massa, yang berasal dari pengawasan atas voluntary compliance-nya wajib pajak, kepatuhan sukarela wajib pajak, begitu Mbak Riri, yang berasal dari kepatuhan yang berasal dari kepatuhan sukarela wajib pajak, gitu ya. Dari kelihatan dari pergerakan harga komoditas, pergerakan dari pergerakan perekonomian yang itu diawasi oleh petugas pajak, petugas kami di lapangan. Yang kedua, yang itu berasal dari kepatuhan materi, itu berasal dari kegiatan pengawasan, berasal dari kegiatan pemeriksaan dan penegakan hukum. Nah, ini tentu kita akan lakukan melihat kepada perkembangan yang muncul di lapangan, mana yang sektor-sektor yang dominan, yang potensial, yang kira-kira ada tax gap, yang kira-kira menurut kita ada perkembangan ekonomi yang muncul, tapi kemudian ada ketidakpatuhan di sana, dan itu yang kemudian kita akan prioritaskan untuk digali potensi lebih lanjut. Nah, ini tentu kita melalui, kita saat ini tentu sudah mengembangkan compliance risk management Mbak Riri di tempat kita mempunyai analisis risiko juga, menentukan pemetaan terhadap sektor-sektor, bahkan sampai ke level wajib pajak mana yang menurut analisis kita berpotensi untuk tidak patuh, dan itulah tentu yang berdasarkan analisis ini akan kita tindak lanjuti, dan ini akan kita lakukan juga terus-menerus di tahun 2023. Nah, di samping itu tentu kita juga akan selalu secara konsisten untuk menindaklanjuti implementasi dari Undang-Undang HPP yang sudah kita implementasikan sejak tahun 2022, dan ini tentu juga sudah memberikan dampak yang cukup besar Mbak Riri, baik dari kemarin sudah kita implementasikan kenaikan tarif PPN 1% yang membawa dampak yang sangat signifikan pada penerimaan kita pada tahun 2022. Dapat kami laporkan tahun kemarin kita sudah memberikan dampak penerimaan yang hampir kurang lebih sekitar 60 triliun penaikan tarif PPN 1%, dan alhamdulillah dampak inflasinya juga tidak terlalu signifikan ya, sesuai dengan kajian kita di awal pada waktu itu. Dan ini tentu kita akan teruskan dan kita cermati terus-menerus. Kemudian juga beberapa implementasi dari perpajakan terhadap misalnya PMSE, pedagang melalui saluran elektronik, kripto dan sebagainya juga tentu akan kita terus kembangkan. Demikian Mbak Riri. Ini kan semua sudah disusun dengan sedemikian rupa untuk bisa memenuhi target pada tahun ini. Tapi Pak, ini kemarin sempat ada ajakan untuk boikot pajak begitu. Tapi Pak Yon mungkin bisa memberi gambaran untuk masyarakat. Apa sih sebenarnya resiko ketika target pajak yang sudah ditentukan ini ternyata meleset atau kurang dari target? Apakah mungkin ada dampak kepada pembangunan infrastruktur atau kepada dana bansos begitu Pak? Apa sih sebenarnya dampaknya?
Ya, terima kasih Mbak Riri. Ini tentu pertanyaan yang sangat kami tentu berharap ini tidak terjadi. Kalau kita lihat Mbak Riri, kalau bagaimana uang pajak ini sangat berperan dalam pembangunan kita, begitu Mbak Riri ya. Mhm. Kalau kita cermati selama 3 tahun terakhir, ini kalau kita lihat data Mbak Riri, apalagi selama musim PEN kemarin ya, kalau kita lihat penerimaan perpajakan itu sendiri, Mbak Riri, itu kan berkontribusi hampir 77% dari pendapatan negara. Dan penerimaan dari pajak sendiri yang dikumpulkan oleh DJP berkontribusi rata-rata dalam 3 tahun terakhir antara 65-70% dari pendapatan negara. Artinya ini kalau kita lihat apabila penerimaan ini terganggu, tentu dampaknya adalah kepada pembiayaan pembangunan. Selama masa PEN kemarin kita lihat bahwa pemerintah misalnya selama 3 tahun kurun waktu PEN kita 2020, 2021, 2022, selama masa pandemi kita lihat bagaimana pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup banyak untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi. 2020 pemerintah mengalokasikan 578 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. 2021 kita mengelola 655 triliun dan di tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi kita lihat tapi pemerintah telah masih mengeluarkan hampir 400 triliun. Nah, rata-rata Mbak Ridi kalau kita kemudian terganggu pengeluaran kita karena penerimaan pajak yang kemudian tidak optimal, dapat kita bayangkan bagaimana kemudian juga akan terganggu sisi belanjanya. Nah, kalau kita lihat misalnya Mbak Riri, dari sisi perlindungan sosial misalnya, rata-rata pemerintah selama 4 tahun terakhir itu mengeluarkan tidak kurang dari 400 triliun untuk belanja perlindungan sosial. Untuk kesehatan, pemerintah mengeluarkan tidak kurang dari 200 sampai 300 triliun per tahun. Apalagi dalam masa PEN misalnya untuk kesehatan itu kita 300 triliun di tahun 2021 dan rata-rata di antara 200 sampai 300 triliun. Untuk pendidikan Mbak Riri kita tidak pernah kurang mengeluarkan hampir dari 500 triliun. Tahun 2022 misalnya itu hampir 480 triliun. Begitu juga dengan untuk subsidi BBM. Tahun kemarin adalah tahun tertinggi kita mengeluarkan untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar dan yang lain-lain itu kita keluarkan hampir 550 triliun kurang lebih. Jadi Mbak Riri, penerimaan perpajakan adalah salah satu urat nadi sumber utama dari pembiayaan pembangunan. Kalau ini tentu ini banyak hal juga yang tentu tidak dapat dibiayai oleh pembiayaan pembangunan kita tentu juga akan terganggu dan kami tentu tidak berharap ke sana. Dan tentu sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa kasus ini tentu akan kita tangani dengan cermat, kasus hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum dan secara internal tentu juga kasus ini sebagaimana disampaikan di berbagai kesempatan juga telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Mbak Riri. Mudah-mudahan tentu kita di sisi yang satu kita seluruh aparat Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami berharap tentunya tetap bisa fokus dalam melaksanakan tugas utamanya dalam mengumpulkan penerimaan, dalam melakukan pengawasan, sehingga seluruh tugas dan fungsi tetap berjalan dengan optimal, sehingga tugas utama dalam mengelola, mengadministrasikan penerimaan negara tetap berjalan dengan baik, penerimaan tetap bisa optimal sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan itu tetap dapat berjalan dengan optimal sehingga kemudian juga seluruh rencana-rencana pembangunan tetap bisa kita laksanakan dengan baik sebagaimana telah dicerminkan atau dituangkan di dalam APBN kita di tahun 2023 dan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian. Jadi tetap on the track, tapi tentu penggunaannya benar-benar sesuai dengan penempatan, transparan dan bersih, Pak, supaya masyarakat juga bisa menerima pajak yang ditarik oleh pemerintah untuk masyarakat. Pak Yon, terima kasih pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Yon. Terima kasih Mbak Riri, salam sehat selalu.